Baik teman-teman, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Puasanya gimana, lancar? Alhamdulillah. Ada yang udah bolong? Belum ada ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Mas Jo, boleh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Semua Bu. Oh ya teman-teman, ada yang masih ingat gak pertemuan lalu tuh kita belajar tentang apa? Masa koordinat? Tentang apa ya? Tentang himpunan itu apa? Ada yang masih ingat gak? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan dengan jelas. Aduh, gimana ya? Contoh himpunan apa aja kira-kira? Contoh himpunan. Ya. Kalau misalnya dalam lingkungan sekitar, himpunan tuh kira-kira apa? Contohnya nih kayak himpunan hewan berkaki dua, itu kan himpunan juga kan ya? Ya. Anggotanya apa aja kira-kira? Apa lagi? Ya. Terus ada lagi himpunan hewan berkaki empat. Hewan berkaki empat apa aja? Sapi. Babi. Gajah. Benar. Nah, terus selain itu satu kelas ini tuh juga bisa dinyatakan dalam satu himpunan, yaitu himpunan siswa kelas 06. Ya, kelas 06. Misal kita ambil contoh, kita ambil himpunan bagian dari siswa kelas 06 ini. Himpunan bagiannya misalnya kita simbolkan dengan A. A itu adalah bagian dari siswa. Contohnya siapa ya? Contohnya Mbak Rika. Mbak Aya. Sama Laura. Nah, ini adalah himpunan bagian dari siswa kelas 6. Nah, terus ada juga himpunan B. Himpunan B adalah himpunan kesukaan, mata pelajaran kesukaan dari anggota bagian ini. Mbak Fikra, kira-kira mata pelajaran kesukaannya apa? Ada lagi nggak Mbak Fikra? Oh, bahasa Indonesia juga. Mbak Aya kira-kira suka mata pelajaran apa? IPA Bu. Matematika nggak suka? Tidak suka matematika. IPA aja berarti. IPA aja berarti. Sama seni budaya. Di sana Bu Ayah. Mbak Laura suka mata pelajaran apa? Suka ada Bu. Ya di rumah suka ngajar. Matematika suka tidak? Suka. Oke, berarti ini gimana? Berarti ini adalah himpunan mata pelajaran
himpunan bagian dari siswa itu. Nah, terus kira-kira antara himpunan A ini dan himpunan B ini ada hubungannya enggak? Benar, ada. Nah, hubungan antara dua himpunan itu dalam matematika itu kita sebutnya relasi. Nah, jadi nanti tuh kita akan belajar tentang relasi dan relasi khususnya, yaitu fungsi. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian relasi dan fungsi dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis relasi pada suatu himpunan. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menentukan apakah suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan fungsi. Yang keempat itu, siswa dapat menyajikan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, tabel, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian relasi. Coba Mbak Askia membacakan. Relasi adalah hubungan yang mengaitkan setiap anggota dari suatu himpunan A dengan anggota himpunan B. Ya, betul. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, perumpamaannya itu adalah himpunan yang A dan B ini. Nah, relasi itu adalah hubungan yang mengaitkan setiap anggota dari suatu himpunan A dengan himpunan B. Contohnya Mbak Tika. Kira-kira dia hubungannya apa sama yang ini? Mbak Fika tadi suka mata pelajaran apa? Matematika dan Ya, Mbak Fika. Terus? Matematika dan bahasa Indonesia. Terus Mbak Aya tadi. Ya, kita dan seni budaya. Terus Mbak Aura. agama dan matematika. Nah, jika kita lihat nih di 3 kalimat ini, relasinya itu adalah ini mata pelajaran favorit. Jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B ini adalah apa? Nah, misal nih ada contoh lain. Misalnya A itu sama dengan 1. Kelihatan kan di belakang? Kelihatan. 1, 2, 3. Terus himpunan B-nya itu ada 2, 4, 6. Kira-kira relasinya apa? Gimana? Iya. Jadi kita bisa bikin kalimatnya gimana? 1 dikalikan 2, 2, ya. 1 dikalikan 2 adalah 2. Dan seterusnya. Jadi relasinya apa? Ini kan dikalikan 2 ini. Ya. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk seperti diagram panah, pasangan berurutan, tabel, ataupun diagram kartesius. Ini contohnya. Selanjutnya cara menyatakan relasi. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan kan. Tadi kan cara menyatakan relasi itu yang pertama ada dengan menggunakan diagram panah. Nah, diagram panah itu menunjukkan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan panah penghubung. Contohnya kayak yang tadi. Contohnya kayak yang mana? Ini nih. Ini namanya diagram apa? Panah. Jadi dia ada lingkaran, tapi bisa juga dalam bentuk kotak. Terus nanti ada panahnya dari A ke D. Selanjutnya ada cara menyatakannya itu dengan
menyatukan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu dapat dituliskan misalnya ini nih, pakai yang mana ya? Yang ini aja deh. Misalnya pakai ini. Himpunan pasangan berurutan. Misalnya satu tadi pasangannya berapa? 2. Berarti 1,2. Terus yang selanjutnya 2,5. Selanjutnya 3,6. ini namanya relasi yang ditulis dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya ada dengan menggunakan tabel. Nah, tabel ini menyajikan relasi dalam bentuk data yang teratur. Contohnya, nih, ini contoh-contoh relasi. Misalkan terdapat dua himpunan yaitu A sama dengan min 2, 2 dan 3, dan B-nya itu sama dengan 4 dan 9. Nah, maka himpunan pasangan berurutannya adalah, berarti ini relasinya apa dulu kira-kira? Kalau lihat dari sini. Ya, kuadrat dari. Berarti relasinya ini apa? Kuadrat dari. Nah, jadi himpunan A, anggota himpunan A kuadrat dari anggota himpunan A adalah ya anggota himpunan B. Nah, contohnya dari A ke B, ini kan min 2 anggota himpunan A. Terus anggota min 2 diapakan biar dia ada pasangannya di himpunan B. Di kuadratnya kan. Berarti relasinya anggota himpunan A itu kuadrat dari anggota himpunan A kuadrat itu adalah himpunan B. Nah, selanjutnya kalau dengan diagram panah itu ilustrasinya seperti ini. Nanti anggota himpunan A-nya dimasukkan ke dalam diagram diagram A-nya, kemudian nanti ditarik garis. Kira-kira min 2 itu berelasi kemana, nanti ditarik ke himpunan B-nya. Selanjutnya tabel relasi. Nah, tabel relasi itu sama, hampir mirip, enggak mirip. Jadi ini kita mendata data anggota dari himpunan A-nya di tabelnya. Terus mendata pasangan dari himpunan A-nya di kolom yang B-nya. Nah, selanjutnya itu tadi mengenai relasi ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Oke, kita lanjut ke fungsi. Nah, fungsi itu adalah, boleh dibacakan Mbak Biska? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau domain dengan tepat satu anggota himpunan B atau kodomain. Ya. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, kalau tadi relasi itu anggota himpunan A-nya itu boleh dia memiliki dua pasangan di anggota himpunan B-nya. Contohnya nih, misalnya gini. Misalnya ini ada ruangan 5, 4, 3. Ini ada 1, 2, 3 gitu. Nah, 5 ini misalnya sini. Terus 4, 5-nya juga sini. 4-nya sini. Nah, ini merupakan relasi. Kira-kira dia fungsi atau enggak? Karena apa? Iya, karena dia punya lebih dari satu pasangan. Terus ada satu pasangan juga yang tidak ada pasangannya. Artinya tidak boleh ada anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, himpunan pasangan yang benar-benar terhubung ke domain disebut range. Misal nih,
dia relasi seperti ini. Kira-kira ini merupakan fungsi atau bukan? Ya, karena dia memenuhi tadi syarat-syaratnya. Yang pertama itu kan tidak boleh ada anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan. Ini yang domainnya tidak memiliki lebih dari satu pasangan. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, terus range-nya itu yang mana? Range-nya itu yang mana? Ya, range-nya itu yang punya range-nya itu anggota himpunan B yang punya pasangan di anggota himpunan A. 3 ini dia tidak termasuk range ya, teman-teman. Nah, ini domain ke domain dan range. Nah, domain itu adalah himpunan asal dari fungsi, yaitu semua nilai input yang dipetakan. Contohnya nih, domain dari ini nih, domain dari apa namanya? Relasi ini kira-kira apa domainnya? Yang A. Yang A ini domainnya. Domain itu daerah asal. Domain itu daerah asal. Selanjutnya ada kodomain. Kodomain itu himpunan tujuan dari fungsi, walaupun tidak semuanya dipakai. Jadi misalnya ini, jadi kodomainnya itu yang B. Selanjutnya ada range itu tadi kita udah bahas di situ kan. Range itu adalah anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan A. Nah, ciri-ciri fungsi tadi setiap elemen dalam domain itu memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Selanjutnya setiap elemen dalam domain harus memiliki pasangan. Nah, jika relasi memenuhi kedua kriteria tersebut, maka relasi tersebut dapat dianggap sebagai fungsi. Nah, ini kira-kira dia fungsi atau enggak? Bukan, karena ini ada dua pasangannya. Terus ini bukan. Dia karena ininya karena apa? Kalau ini fungsi. Karena dia punya pasangan. Selanjutnya, fungsi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk mempermudah pemahaman hubungan antar anggota himpunan. Sama kayak relasi, fungsi juga dapat dinyatakan ke dalam tiga cara penyajian ini. Yang pertama dalam pasangan berurutan, yang kedua dalam diagram panah, nah yang ketiga dalam tabel. Kira-kira ada yang ditanyain nggak dari fungsi tadi? Belum ada. Oke. Udah paham semua? Berarti bisa latihan soal ya? Ya. Oke. Oke, pertama teman-teman buat kelompok dulu. Ini biar cepat. Saya tentuin aja ya. Pertama ini baris pertama, baris kedua. Ini satu kelompok satu. Terus itu yang belakang kelompok dua. Ini baris satu, kelompok satu, ini kelompok tiga. Terus kelompok belakang itu kelompok 4. Oke? Jangan lupa dibaca panduannya, terus dikerjakan. Ya, Bu. Kita beda kelompok. Ini ngerjain loh kan, ngerjain di HP-nya bisa. Oh, itunya ada di situ lah HP-nya. Teman-teman udah pada selesai belum? Ini belum. Selesai belum? Teman-teman, karena waktu kita singkat, mungkin tugasnya bisa kita jadikan PR. Tugasnya bisa kita jadikan PR. Ya, jangan lupa pertemuan depan kita kumpulkan. Untuk belajar pada sore hari ini.
hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf, jangan lupa PR-nya dikumpulkan, terus dipelajari lagi materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.